Selamat jumpa lagi dengan saya, Bib Paruhum Silalahi. Kali ini kita akan membahas tentang graf dalam mata kuliah graf algoritmik. Pada pendahuluan graf, kita akan membahas mengenai apakah graf, derajat suatu vertex, isomorfisme graf, subgraf, barisan derajat, graf terhubung, cut, vertex, dan bridge, graf-graf spesial, serta digraf ataupun graf berarah. Nah, sejarah teori graf. Teori graf pertama kali muncul pada tahun 1736. Pada waktu itu terdapat masalah yang dinamakan masalah jembatan Königsberg. Nah, di kota Königsberg pada abad ke-18, 7 jembatan melintasi sungai Prechel dan mengelilingi pulau Knebhof. Ya. Ini 7 jembatan, 1 2 3 4 5 6 7. Ini sungainya. Yang bisa kita sederhanakan gambarnya seperti ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah terdapat suatu tour yang dimulai dari suatu daratan melalui setiap jembatan tepat satu kali dan kembali ke tempat semula. Jadi, apakah terdapat suatu tour yang dimulai dari suatu daratan melalui setiap jembatan tepat satu kali dan kembali ke tempat semula. Jadi misalnya ini kita dari B, apakah mungkin kita melakukan suatu tour yang melalui setiap jembatan tepat satu kali dan kemudian kembali lagi ke B. Ini ya. Yang kalau kita nyatakan graf nanti akan kita lihat bahwa dalam bentuk grafnya kita bisa buat seperti ini. Ya. A dihubungkan oleh suatu jembatan ke D. A dihubungkan dengan dua jembatan ke C, ini ya, A ke C. C dihubungkan dengan sebuah jembatan ke D dan seterusnya. Ya, ini gambarnya, grafnya. Dan matematikawan Swiss, Leonhard Euler, merepresentasikannya dalam bentuk graf. Ini, seperti ini tadi. Ya, ini dalam merepresentasikannya dalam bentuk graf. Dan membuktikan bahwa tour seperti ini tidak ada. Tour seperti ini tidak ada. Jadinya, tidak ada tour yang dimulai dari suatu daratan, melalui setiap jembatan tepat satu kali, dan kembali ke tempat semula. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi graf. Ya, ini hanya penamaan aja. Misalkan Pemda Kodia Bogor ingin mendirikan stasiun pemadam kebakaran. Diberikan bagan jalan di Bogor seperti pada gambar berikut. Tentukan lokasi stasiun pemadam kebakaran yang dapat meminimumkan rata-rata jarak perjalanan ke setiap lokasi yang membutuhkan. Nah, ini nanti pada pertemuan keberapa kita akan bahas ini sebagai suatu masalah jarak center. Di mana dibangunnya stasiun pemadam kebakaran sehingga meminimumkan rata-rata jarak ke setiap lokasi yang membutuhkan. Kemudian masalah marriage problem atau masalah matching. Misal terdapat laki-laki dan setiap orangnya mempunyai sejumlah hingga teman perempuan. Dalam kondisi bagaimana semua laki-laki dapat dinikahkan dengan teman perempuannya? Nah, ini bisa juga kita selesaikan dengan masalah graf. Contohnya seperti ini, laki-lakinya A-nya ini mempunyai teman perempuan 1, 2. B mempunyai teman
3, 4. C mempunyai teman 1, 4. D mempunyai teman 2. Hanya ini ya. Bagaimana kita mengatur sehingga setiap laki-laki berpasangan dengan seorang perempuan. Itu ya masalah matching. Kemudian berikutnya kita juga aplikasi graf ini adalah masalah penjadwalan yang berhubungan nanti dengan masalah coloring. 10 mahasiswa FMIPA IPB contohnya akan melakukan ujian akhir semester beberapa mata kuliah pilihan, yaitu katakanlah PQ, R, S, TU, dan V. Nama mahasiswa dan ujian akhir mata kuliah pilihan yang harus diikuti diberikan pada tabel. Ini mahasiswanya contohnya Adi, dia mata kuliah yang ujian yang akan diikuti PRV, Budi mata kuliahnya PQU, Caca QS, Dedeh ini mata kuliahnya, demikian seterusnya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui berapa periode waktu ujian akhir yang diperlukan agar semua mahasiswa dapat mengikutinya. Ya, berapa periode? Artinya tidak ada mahasiswa yang harus mengikuti 2 ujian pada saat yang sama. Berapa periode? Ya, ini bisa kita selesaikan juga dengan menggunakan graf. Ini adalah contoh aplikasi graf. Kemudian aplikasi selanjutnya, suatu proyek dibagi menjadi beberapa kegiatan. Hubungan urutan kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan diberikan pada gambar berikut. Contohnya, mulai dari sini, ini finish ya, start. Kemudian ini titik-titik ini menyatakan tahap selanjutnya. Misalkan dari awal ke tahap ini memerlukan waktu 14 hari. Dari sini ke sini memerlukan waktu 21 hari. Kemudian dari awal mungkin mempersiapkan apa? 14 hari. Kemudian 10 hari. Nah, tentukan lintasan kritisnya dan tentukan pula berapa waktu minimum kegiatan tersebut dapat diselesaikan. Ya, nanti akan kita pelajari lintasan kritis itu apa dan bagaimana waktu kegiatan dengan kegiatan waktu minimum sehingga kegiatan ini dapat diselesaikan. Kemudian aplikasi graf di bidang kimia. Ini beberapa buku kimia tentang yang memanfaatkan juga aplikasinya mengenai graf. Beberapa contoh lain aplikasi graf, misalkan masalah rute perjalanan, masalah penjadwalan, masalah jaringan listrik, masalah kontrol dan perencanaan produksi, diagram untuk molekul-molekul kimia, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke konsep-konsep dasar graf. Apa yang dimaksud dengan graf? Suatu graf, G, adalah pasangan terurut VE, dengan V adalah himpunan berhingga dan tak kosong, dari elemen-elemen graf yang disebut vertex. Atau bisa juga kita disebut node, atau simpul. Ya, V ini singkatan dari vertex, G ini singkatan dari untuk ini graf, E ini singkatan dari edge. Dan E adalah himpunan pasangan tak terurut, mungkin saja himpunan kosong, dari vertex-vertex berbeda di V. Ya. E ini adalah sisi, ini ya bahasa Indonesianya, E, edge. Jadinya, V dapat dituliskan VG dan E dituliskan EG. Vertex dari graf G, edge dari graf G.
Berikutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan adjacent dan incident. Ya, misalkan suatu graf G memiliki suatu edge EG yang terdiri dari vertex U dan vertex V yang menghubungkan vertex U dan vertex V. Ya, ini dia dengan UV elemen VG. UV ini kita sebut sisi. U-nya vertex, V-nya vertex. Ya. Sisi UV bisa juga kita tuliskan dalam hal ini sisi VU. Sama saja artinya menghubungkan vertex U dan vertex V. Sisi yang menghubungkan vertex U dan vertex V. Ya. Dan boleh kita singkat dengan UV atau VU. Jadi ini adalah suatu sisi yang menghubungkan vertex V dan vertex U. Jika E sama dengan UV adalah anggota dari sisi G, edge G, ya, maka U dan V dikatakan adjacent di G. Dari bahasa Inggris ini, adjacent ini artinya berdekatan. Jadi vertex U dan V dikatakan adjacent di G. Dan sisi E menghubungkan vertex U dan V. Ya. Jika sisi E yang menghubungkan vertex U dan vertex V, ini ya, jika sisi E adalah anggota dari edge yang ada pada graf G, maka U dan V masing-masing dikatakan incident dengan E. Ya, incident ini berdekatan juga ya, tetapi ini untuk menyatakan kedekatan antara vertex dengan edge. Ya, antara vertex U, vertex V dengan edge E. Kemudian jika E sama dengan PQ elemen E, anggota suatu edge, dan F sama dengan PR juga anggota dari edge, ya, maka sisi-sisi E dan F dikatakan adjacent karena mempunyai vertex sekutu. Mempunyai vertex sekutu, yaitu P. Jadinya sisi E dan F dikatakan adjacent, vertex common. Karena mempunyai vertex sekutu, vertex common, yaitu P. Mempunyai vertex common, ini P ya. E mempunyai P, F juga mempunyai vertex P, sisi F. Contohnya sebagai berikut. Vertex V1, nih ya, vertex V1 dan V2 adjacent di G. V1 dan V2 ini berdekatan. Ya, karena mempunyai sisi E1 yang menghubungkan V1 dan V2. V1 tidak adjacent dengan V4. Ya. Karena tidak punya sisi yang menghubungkan V1 dan V4. V1 adjacent dengan V5, jadinya V1 adjacent dengan V10, V1 adjacent dengan V2. Itu yang adjacent dengan V1. Tapi V1 tidak adjacent dengan V4, V1 tidak adjacent dengan V3. Tidak ada edge yang menghubungkan V1 dan V3 secara langsung. Vertex V1 dan V2 incident dengan sisi E1. Ya, V1 dan V2 ini incident dengan sisi E1. Ya, V1 dan V2 ini incident. Kita untuk menyatakan incident ini berdekatan juga ya dengan E1. Istilahnya kita gunakan incident. Kemudian sisi E5, dari sini E5 mana sini? E5 adjacent dengan sisi E10. Dengan vertex sekutu V5. E5 adjacent dengan E10. E5 adjacent juga dengan E1.
dengan vertex sekutu V1. Jadi itulah konsep adjacent dan incident. Adjacent untuk menyatakan terhubungkan ya, jadi seperti tadi. Kemudian kita masuk ke konsep berikutnya, multigraph. Multigraph adalah pasangan terurut dari vertex dan edge, dengan V adalah himpunan berhingga dan tak kosong dari vertex-vertex, dan E adalah himpunan pasangan tak terurut dari vertex-vertex berbeda di V, dan pengulangan diperbolehkan. Jadi bedanya dengan graf di sini adalah pengulangan diperbolehkan. Ya, pengulangan diperbolehkan. Jadi pengulangan diperbolehkan. Contohnya di sini, contohnya seperti gambar berikut. Jadi, satu pasang vertex boleh dihubungkan lebih dari satu sisi. Vertex 1 dan vertex 2 dihubungkan oleh dua buah sisi. Dua atau lebih sisi yang menghubungkan sepasang vertex disebut sisi-sisi paralel. Ini jadi sisi paralel dengan ini ya. Nah, dari konsep ini kita bisa melihat bahwasanya setiap graf adalah multigraph. Tetapi multigraph belum tentu merupakan suatu graf. Gambar ini merupakan suatu multigraph, tetapi bukan graf. Kenapa? Karena pada graf tidak didefinisikan, tidak boleh ada pengulangan. Ini ada pengulangan ya, pengulangan sisi. Kemudian kita masuk kepada pseudograph. Pseudograph. Apa yang dimaksud dengan pseudograph adalah pasangan terurut VE dengan V adalah himpunan berhingga dan tak kosong dari vertex-vertex. Jadi V ini adalah vertex dan E adalah himpunan pasangan tak terurut dari vertex-vertex di V dan pengulangan diperbolehkan. Jadi di sini vertex-vertexnya ada himpunan pasangan tak terurut dari vertex-vertex di V, tidak mesti berbeda. Pseudograph tidak mesti berbeda. Jadi, boleh dari vertex tersebut ke vertex tersebut. Yang kita katakan di sini loop. Jadi pada pseudograph, dimungkinkan terdapat loop, yaitu sisi yang menghubungkan satu vertex dengan dirinya sendiri. Contohnya seperti ini. Ya. Sisi yang menghubungkan suatu vertex dengan vertex itu sendiri. Pengulangan diperbolehkan juga, jadi ini boleh. Berbeda boleh. Pengulangan diperbolehkan. Jadi ini merupakan contoh suatu pseudograph. Dan pseudograph itu, ini bukan merupakan berdasarkan definisi, ini bukan graf dan bukan merupakan multigraph. Tetapi setiap graf, setiap multigraph adalah pseudograph. Graf, multigraph termasuk pseudograph. Tetapi pseudograph belum tentu bisa sebaliknya ya. Jadinya belum berarti setiap pseudograph pasti merupakan multigraph ataupun graf. Contohnya gambar ini. Oke, kita lihat sekarang graf M1. Graf M1 ini adalah suatu multigraph. Apakah bisa dikatakan dia graf? Berdasarkan definisi tidak. Tetapi ini termasuk juga pseudograph. Kalau ini M2 pseudograph. Bukan multigraph, bukan graf sederhana. Ya, kalau M3 ini adalah pseudograph.
Bukan multigraf, bukan graf. Kalau M4 adalah graf. Graf. Ya, bisa juga kita kategorikan sebagai multigraf dan pseudograf. Graf yang tidak mengandung sisi paralel dan loop disebut graf sederhana. Atau simple graph. Dari bahasa Inggrisnya, graf F4 adalah graf sederhana. Ini graf sederhana. Selanjutnya, order dan size. Banyaknya vertex atau simpul atau node dari suatu graf G disebut order dari G. Dan banyaknya sisi ataupun edge dari G disebut size dari G. Jadi order dari G adalah banyaknya vertex dan size dari G adalah banyaknya edge. Itu ya. Suatu graf dengan order P dan size Q dituliskan dengan graf PQ. Jadi ini mempunyai banyaknya vertex P, mempunyai banyaknya edge ataupun sisi Q. Jelas di sini banyaknya sisi lebih kecil daripada kombinasi P2. Ya. Karena setiap P2 ini adalah setiap dua buah vertex bisa dihubungkan oleh sebuah sisi dan total keseluruhannya adalah P2. Ini total keseluruhan jumlah edge bila setiap node saling berhubungan satu sama lain. Jika setiap vertex, node atau simpul saling berhubungan satu sama lain. Ya. Kalau contohnya seperti ini aja, kita buat yang gampang aja, ini 3 saja ya. 3 saja node-nya. Kita lihat di sini. Di sini Q-nya, kalau untuk gambar ini, Q-nya sama dengan 2. P2, P kombinasi 2, P-nya adalah banyak vertex-nya 3 kombinasi 2, yang artinya ini adalah 3 faktorial per 2 faktorial per 1 faktorial, ini sama dengan 3. Ya, sama dengan 3. Ini apabila semua vertex dihubungkan oleh sebuah sisi. Jadi ada 3. Jadi kalau kita mau tambahkan, satu lagi sisi, nah di sini. Nih, satu lagi sisi. Jadi ada 3 sisi. Maksimum 3 sisi untuk graf. Ini soal latihan, nanti Anda kerjakan ya. Derajat vertex. Derajat atau bahasa Inggrisnya degree dari vertex V dinyatakan dengan deg V adalah banyaknya sisi yang insiden dengan vertex V. Vertex yang berderajat 0 dinamakan vertex yang terisolasi. Dan vertex berderajat 1 disebut vertex ujung atau n-vertex. Vertex berderajat ganjil disebut vertex ganjil. Vertex berderajat genap disebut vertex genap. Himpunan derajat vertex dari graf G dinotasikan dengan dg. Graf yang semua vertex-nya berderajat 0 dinamakan graf 0 atau null graf. Ya. Contohnya graf berderajat 0 ya, kalau kita punya suatu graf katakanlah dengan jumlah vertex 3,
Ya, kita tinggalin aja dengan jumlah vertex 3. Nah, ini tidak ada sisi yang menghubungkan. Ini adalah graf 0, atau dari bahasa Inggrisnya null graph. Semua vertexnya berderajat 0. Berderajat 0, sorry. Semua vertexnya berderajat 0. Jika graf G berorder P, maka degree V antara 0 sampai P-1. Lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan P-1. Berorder P. Sebagai contoh, kita pilih di sini P-nya sama dengan 5. P sama dengan 5 ya, terdiri dari 5 vertex, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Maka bila katakanlah ini suatu vertex A terhubungkan dengan semua vertex lainnya, maka derajatnya adalah vertex A, degree dari A adalah 4. Degree A adalah 4. Ya, degree A 4. Jadi selalu degree itu lebih kecil sama dengan P-1. Maksimumnya itu P-1. Maksimumnya untuk kasus ini adalah 5 kurang 1. Maksimumnya 4. Yaitu bila suatu vertex terhubungkan dengan vertex yang lainnya. Ini. Nah, ini vertex ini derajatnya 1. Vertex ini derajatnya 1. Vertex ini derajatnya 1. Vertex ini derajatnya 1. Nah, ini disebut dengan vertex ujung. Ya, kalau contoh seperti ini, ada vertex yang berderajat 0. Ini semua vertexnya berderajat 0. Jadi, kalau misalnya kita lihat, dari sini bisa kita lihat bahwa tidak mungkin di dalam suatu graf terdapat suatu vertex yang berderajat P-1 dan juga vertex yang berderajat 0. Kenapa? Karena jika terdapat suatu vertex yang berderajat P-1, artinya vertex tersebut terhubungkan dengan semua vertex lainnya. Otomatis vertex lainnya itu minimum berderajat 1. Jadi tidak mungkin ada vertex yang berderajat 0 di dalam suatu graf, sekaligus terdapat suatu vertex yang berderajat P-1. Oke. Kemudian neighborhood dari vertex. Neighborhood ini dari bahasa Inggris artinya tetangga. Tetangga dari suatu vertex. Berikut definisinya. Untuk suatu vertex V di graf G didefinisikan neighborhood dari V adalah himpunan vertex yang adjacent dengan V, yaitu neighborhood dari V adalah NV, N dari graf G dari suatu vertex V adalah sama dengan himpunan U, di mana U-nya ini adalah vertex G dengan VU adalah elemen HG. Ya. Contohnya seperti ini. Contohnya ini kita punya graf seperti ini. Apa neighborhood dari B? Neighborhood dari B adalah himpunan, katanya himpunan vertex juga ini ya. Neighborhood dari B adalah himpunan suatu vertex di mana VU-nya elemen H. Berarti BC-nya kan ada H yang menghubungkan. BE adalah ada H yang menghubungkan. Jadi neighborhood dari B adalah C dan E. Demikian. Degree B berapa? Degree B 2. Degree B 2. Karena kita lihat tadi definisi degree. Degree apa tadi? Degree adalah banyaknya sisi yang insiden dengan V. Ya, banyaknya sisi yang insiden dengan B adalah 2. Nah, kita lihat F. Neighborhood dari F adalah apa? Tidak mempunyai sisi yang terhubungkan. Ini tadi ya, nggak ada sisinya menghubungkan F. Berarti neighborhood dari F adalah himpunan kosong. Degree F dalam hal ini adalah 0. Ya. Dan bila ada suatu di dalam suatu graf ada
yang berderajat 0, maka tidak mungkin ada di dalam graf ini yang berderajat ini berapa ini? Vertexnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak mungkin yang ada berderajat 5. Ya. Oke, jadi banyaknya vertex yang adjacent dengan V adalah derajat dari V. Yaitu banyaknya neighborhood dari V adalah degree dari V. Banyaknya neighborhood dari V adalah degree dari V. Bisa kita lihat di sini. Banyaknya neighborhood-nya 2, degree-nya 2. Itu mengenai neighborhood, tetangga. Oke, teorema pertama dalam teori graf. Ini adalah merupakan suatu teorema, disebut teorema pertama dalam teori graf. Perhatikan bahwa total derajat semua vertex suatu graf adalah 2 kali banyaknya sisi. Total derajat semua vertex suatu graf. Jadi seperti berikut teoremanya. Misalkan G adalah suatu graf PQ, artinya terdiri dari vertex P dan edge atau sisi yang berjumlah Q. Dengan VG-nya, vertex-vertex G adalah suatu himpunan yang terdiri dari V1, V2, sampai VP. Maka, sigma degree dari VI, I sama dengan 1 sampai V adalah sama dengan 2Q. 2 kali banyaknya sisi. Ya, buktinya kenapa? Karena setiap sisi menghubungkan 2 vertex. Maka ketika setiap sisi menghubungkan 2 vertex, jadi setiap sisi itu akan menghasilkan 2 degree. Karena dia menghubungkan 2 vertex. Maka ketika menjumlahkan derajat vertex suatu graf, setiap sisi dihitung 2 kali. Ketika menjumlahkan derajat vertex suatu graf, setiap sisi dihitung 2 kali. Ya, jelas ini ya, karena setiap sisi itu untuk degree dihitung 2 kali. Jadi total derajat vertex adalah 2 kali banyaknya sisi. Total derajat vertex adalah 2 kali banyaknya sisi. Ini adalah teorema pertama dalam teori graf. Kemudian kita mempunyai akibat yang merupakan suatu teorema juga, yaitu banyaknya simpul berderajat ganjil dalam suatu graf adalah bilangan genap. Banyaknya simpul ataupun vertex berderajat ganjil dalam suatu graf adalah bilangan genap. Ya, bukti. Misalkan VE adalah himpunan vertex berderajat genap. E ini untuk Anda ingat ini dari even ya, genap. O ini odd ganjil, himpunan vertex berderajat ganjil dari suatu graf yang mempunyai size Q. Maka sigma degree V elemen VG ini adalah sama dengan sigma degree V, di mana V elemen vertex yang berderajat genap plus sigma elemen vertex yang berderajat ganjil. Dan ini tadi menurut teorema pertama dalam graf adalah 2Q. Sehingga kita peroleh bila kita pindahkan saja ininya ya, posisinya jadinya ini sama dengan 2Q dikurang degree V untuk V elemen vertex berderajat genap atau vertex genap. Ini ya. Ini genap. 2Q genap. 2 kali Q genap. Dan ini juga genap. Ya. Ini genap. Genap kurang genap, genap. Karena setiap suku merupakan bilangan genap, maka sigma V elemen V0 dengan V, maka sigma ini berupa bilangan genap juga. Jadi karena ini genap, maka ini juga berupa bilangan genap. Ya. Ini juga berupa bilangan genap. Karena ini merupakan bilangan genap, ini adalah suatu penjumlahan dari suatu ganjil. Nah, kalau ganjil tambah ganjil genap.
Ya. Jadi banyaknya simpul berderajat ganjil adalah bilangan genap. Jadi banyaknya simpul berderajat ganjil adalah bilangan genap. Ya. Contoh, kita masuk ke latihan soal. Suatu graf G berorder 14 dan size 25. Setiap verteksnya berderajat 3 atau 5. Berapa banyak verteks dari G yang berderajat 3? Nah, ini kita bisa nyatakan verteks berderajat 3. Setiap verteksnya berderajat 3 atau 5 ya. Ordernya 14. Katakanlah dia kalau 3, berarti nanti ini kita punya 3A plus 5 kali 14 kurang A sama dengan 2 kali 25. Ya, karena ini banyaknya sisi kan, 25 tadi, 2Q. Katakanlah A ini, A adalah jumlah verteks yang berderajat 3. Jumlah verteks berderajat 3. Ya, berderajat 3. Jumlah verteks berderajat 3. Jadi yang berderajat 5 ya ada verteksnya adalah 14 kurang A. Nah, kita selesaikan ini. Berarti 3A plus 5 kali 14 itu adalah 70. Kurang 5A sama dengan 50. Dari sini kita peroleh, kita pindahkan ini 5A-nya dan 3A-nya ke sana. Kita peroleh 20 sama dengan 2A. A sama dengan 10. Jadi oleh karena itu, jumlah verteks berderajat 3 adalah 10. 10. Ini jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke graf reguler. Suatu graf dikatakan R-reguler jika semua verteksnya berderajat R untuk suatu bilangan bulat tak negatif R. Contohnya yang pertama ini ya. Ini kita katakan nol reguler. Ya, dia terdiri dari satu verteks dan satu-satunya ini berderajat 0. Kalau ini kita katakan satu reguler. Semua verteksnya berderajat 1. Ini adalah 2 reguler. Semua verteksnya berderajat 2. Ini juga 2 reguler. Semua verteksnya berderajat 2. Ini 4 reguler. Semua verteksnya berderajat 4. Kalau ini kita lihat 5 reguler. Setiap verteksnya berderajat 5. Ya, jadinya suatu graf dikatakan R-reguler jika semua verteksnya berderajat R untuk suatu bilangan bulat tak negatif R. Ini contoh tadi ya. Contoh selanjutnya kita lihat ini terdiri dari satu verteks, ini 0 reguler. Ini satu reguler. Ini 2 verteks ya. Ini 3 verteks yang mungkin kita bentuk ya 2 reguler. Ini 3 verteks. Ini 4 verteks, ini 5 verteks, ini 6 verteks, ini 7 verteks. Ya, inilah graf-graf reguler yang mungkin dibentuk. Dan kita bisa lihat di sini bahwasanya pada graf reguler, ya jelaslah bahwasanya R akan lebih besar dari 0, kecil dari P-1. Kecil dari P-1 ya. Karena tadi ini maksimum dari degree-nya. Kemudian komplement dari graf. Definisi,
Graf G dikatakan komplement dari graf G jika vertex dari graf komplement sama dengan VG dan sisi daripada graf komplement jika dan hanya jika UV bukan elemen EG. Ya, perhatikan di sini, jika vertexnya G komplement sama dengan VG dan UV elemen EG jika dan hanya jika UV bukan elemen EG. Jadi sebagai ilustrasi seperti ini ya, ini G. Apa graf G komplementnya? G komplementnya berarti G komplement vertexnya sama. Ini ya. Ya, vertexnya sama. Dia memiliki vertex U, V, W, X, Y. Tetapi, dan UV elemen E komplement, EG komplement jika dan hanya jika UV bukan elemen EG. Kita lihat di sini. Berarti U kan terhubungkan dengan V dan W. Ya. Berarti di G komplement U tidak terhubungkan dengan V dan W, tetapi terhubungkan U-nya terhubungkan dengan X dan Y. X dan Y. Ya. Kemudian kita lihat V-nya terhubungkan dengan 3 ya. Berarti V-nya di sini harusnya dalam G komplement V-nya terhubungkan dengan X. Gitu ya. Kemudian Y-nya sudah, ini ya, Y-nya terhubungkan dengan V, W-nya degree-nya di sini 4, berarti di sini W-nya degree-nya 0, tidak terhubungkan dengan apapun. Kemudian X2 di sini ya, degree-nya di G komplement juga berarti 4 kurang 2 degree. Nah, seperti inilah komplementnya. Ya, seperti ini komplementnya. Ini yang dimaksud dengan G komplement. Vertexnya sama, tetapi UV elemen H di G komplement jika dan hanya jika UV bukan elemen H di G. Oke, dan terdapat suatu teorema G reguler jika dan hanya jika G komplement reguler. Berikut adalah latihan soal yang bisa Anda kerjakan. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat.